Selama puluhan tahun, Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam perjalanan Indonesia. Dari dukungan di masa awal kemerdekaan hingga posisinya sebagai bagian dari negara yang terus berkembang, Aceh bukanlah wilayah yang berada di luar sistem. Ia terlibat, berkontribusi, dan menjadi bagian dari negara yang sedang dibangun. Namun, di tengah hubungan tersebut muncul sebuah keputusan yang mengubah arah sejarahnya. Pada tahun 1976, sebuah gerakan menyatakan bahwa Aceh bukan bagian dari Indonesia. Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga menandai awal dari konflik yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Gerakan ini dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, sebuah organisasi yang secara terbuka menolak otoritas pemerintah Indonesia dan mengusung gagasan kemerdekaan. Konflik yang terjadi tidak berlangsung singkat. Ia berkembang dalam berbagai fase dari perlawanan terbatas menjadi operasi militer besar hingga kembali menguat di era yang berbeda. Dalam prosesnya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang berhadapan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Aceh. Perubahan struktur kekuasaan, kebijakan yang diambil, hingga kondisi sosial di lapangan semuanya ikut membentuk arah konflik tersebut. Di satu sisi, pemerintah pusat melihat Aceh sebagai bagian dari negara yang harus dipertahankan. Di sisi lain, muncul pandangan yang melihat Aceh memiliki hak dasar untuk menentukan jalannya sendiri. Dua arah ini berjalan beriringan, menciptakan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar tentang kenapa Aceh ingin berpisah, melainkan bagaimana hubungan antara Aceh dan Indonesia terbentuk sejak awal, apa yang berubah di tengah perjalanan, mengapa konflik bisa berlangsung begitu lama, dan keputusan-keputusan apa yang membuatnya terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah kisah tentang Aceh, tentang sebuah wilayah yang pernah mandiri, tentang hubungan yang berubah seiring waktu, tentang konflik yang berlangsung puluhan tahun, dan tentang keputusan besar yang mengubah arah sejarahnya. Pada awal abad ke-17, Aceh bukan sekadar daerah kecil di ujung utara Sumatera. Kesultanan tersebut berkembang dengan struktur kekuasaan yang jelas, jaringan ekonomi yang luas, dan identitas politik yang terbentuk dari pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia luar. Letaknya yang menghadap langsung ke Selat Malaka menjadikannya salah satu titik strategis dalam jalur pelayaran internasional. Dari posisi inilah kekuatan dan kemakmuran Aceh mulai terbentuk. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda antara tahun 1607 hingga 1636, Kesultanan Aceh mencapai puncak ekspansinya. Wilayah kekuasaannya meluas hingga pesisir Sumatera dan semenanjung Melayu. Ekspansi tersebut tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Dengan menguasai titik-titik ini, Aceh secara efektif mengatur arus perdagangan yang melewati Selat Malaka, salah satu jalur paling sibuk dalam perdagangan global pada masa itu. Perdagangan menjadi fondasi utama kekuatan Aceh. Komoditas seperti lada, emas, dan hasil hutan dari pedalaman Sumatera dikumpulkan dan didistribusikan melalui pelabuhan Aceh ke berbagai wilayah di dunia. Kapal-kapal dari Turki Utsmani, Gujarat, Arab hingga Eropa singgah secara rutin, menciptakan lingkungan yang bukan hanya ramai secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan, teknologi, dan gagasan. Hubungan dengan dunia Islam juga terjalin erat, tidak hanya dalam bentuk perdagangan, tetapi juga dalam bidang keilmuan dan keagamaan. Sistem ekonomi tersebut dikendalikan secara langsung oleh kesultanan. Pelabuhan diatur dengan ketat, distribusi komoditas diawasi, dan hubungan dengan pedagang asing ditentukan oleh kebijakan istana. Dengan cara ini, kekuatan ekonomi tidak tersebar secara bebas, melainkan terhubung langsung dengan kekuasaan politik. Di dalam negeri, Aceh memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir.
Sultan tidak hanya menjadi pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai pengendali utama kebijakan militer, ekonomi, dan hukum. Di bawahnya terdapat pejabat-pejabat yang mengatur wilayah dan sektor tertentu. Ulama juga memegang peran penting, terutama dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kekuasaan. Hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas agama inilah yang menjadi salah satu ciri khas Kesultanan Aceh. Identitas keislaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kesultanan. Hukum dan kebijakan banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, sementara Aceh juga dikenal sebagai salah satu pusat studi keislaman di kawasan tersebut. Ulama dari berbagai wilayah datang dan menetap, menjadikan Aceh bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat intelektual. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai dasar legitimasi politik dan alat pemersatu masyarakat. Kombinasi antara kontrol ekonomi, struktur pemerintahan yang terorganisir, dan identitas keagamaan yang kuat membuat Aceh mampu berdiri mandiri. Kesultanan tersebut tidak bergantung pada kekuatan luar untuk menjalankan pemerintahannya. Ia mengatur wilayahnya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, dan menentukan arah kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri. Dalam banyak hal, Aceh berfungsi sebagai negara yang memiliki otonomi penuh. Namun, posisi strategis tersebut juga membawa konsekuensi. Jalur perdagangan yang selama ini menjadikan Aceh kaya sekaligus menarik perhatian kekuatan-kekuatan lain. Ketika perdagangan global mulai berubah dan kekuatan Eropa semakin aktif di kawasan ini, keseimbangan yang sebelumnya terjaga mulai mengalami tekanan. Dari titik inilah kekuatan yang telah dibangun selama puluhan tahun mulai diuji oleh dinamika yang datang dari luar wilayahnya sendiri. Memasuki akhir abad ke-19, keseimbangan yang selama ini menopang kekuatan Aceh mulai terganggu secara langsung. Setelah memperkuat posisinya di berbagai wilayah Nusantara, pemerintah kolonial Belanda mulai memandang Aceh sebagai wilayah yang harus berada di bawah kendali mereka. Bagi Belanda, Aceh bukan sekadar wilayah, tetapi kunci untuk menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka yang masih sangat aktif saat itu. Ketegangan yang sebelumnya berlangsung dalam bentuk tekanan politik dan diplomasi akhirnya berubah menjadi konflik terbuka pada tahun 1873. Belanda melancarkan ekspedisi militer pertamanya dengan tujuan cepat menaklukkan Aceh dan mengakhiri kemandiriannya. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Pasukan Belanda menghadapi perlawanan sengit, kesulitan menembus pertahanan, dan dalam waktu singkat ekspedisi tersebut gagal total. Kegagalan awal tersebut memaksa Belanda mengubah strategi. Mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar, persenjataan yang lebih lengkap, dan rencana yang lebih matang. Kota-kota penting mulai menjadi sasaran, termasuk pusat pemerintahan kesultanan. Dalam beberapa tahun berikutnya, ibu kota Aceh berhasil direbut. Namun, keberhasilan menguasai wilayah administratif tidak serta-merta menandai kemenangan. Struktur kekuasaan yang sebelumnya terpusat mulai berubah menjadi perlawanan yang lebih luas. Perang kemudian bergeser dari konflik konvensional menjadi perang yang berlangsung di berbagai titik dengan pola yang tidak terpusat. Para pemimpin lokal, ulama, dan panglima perang mengambil peran dalam mempertahankan wilayah masing-masing. Mereka memanfaatkan kondisi geografis Aceh yang didominasi hutan lebat, pegunungan, dan jalur sempit untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda. Dalam situasi ini, medan perang tidak lagi memiliki garis depan yang jelas, melainkan jaringan wilayah yang sulit dikendalikan sepenuhnya. Salah satu tokoh yang mencerminkan kompleksitas perang ini adalah Teku Umar. Ia dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena strategi yang tidak biasa. Dalam satu fase, ia bekerja sama dengan Belanda untuk memperoleh senjata dan logistik sebelum akhirnya kembali berbalik dan menggunakan sumber daya tersebut untuk memperkuat perlawanan. Strategi ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan dalam memanfaatkan situasi. Di sisi lain, Belanda terus menyesuaikan pendekatannya.
Mereka tidak lagi hanya mengandalkan serangan militer terbuka, tetapi juga mulai menerapkan strategi yang lebih sistematis, termasuk membangun jaringan kontrol wilayah, memperkuat intelijen, dan memanfaatkan perpecahan internal di dalam masyarakat Aceh. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Snouk Hurgronje yang memberikan analisis tentang struktur sosial dan keagamaan Aceh. Masukannya kemudian memengaruhi kebijakan kolonial di lapangan. Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut tidak hanya melibatkan pasukan tempur, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Desa-desa menjadi bagian dari wilayah operasi militer, jalur distribusi terganggu, dan kehidupan sehari-hari berada di bawah tekanan konflik yang berkepanjangan. Banyak penduduk terpaksa berpindah, sementara aktivitas ekonomi yang sebelumnya terhubung dengan jaringan perdagangan mulai melemah. Perang bukan lagi sekadar tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bertahan dalam situasi yang terus berubah. Lamanya perang menunjukkan bahwa perlawanan Aceh bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Meskipun Belanda berhasil menguasai pusat-pusat penting, perlawanan terus muncul di berbagai daerah selama puluhan tahun. Situasi ini memaksa kedua pihak untuk terus menyesuaikan strategi, menciptakan konflik yang tidak memiliki garis akhir yang jelas dalam waktu singkat. Pada akhirnya, tekanan yang berlangsung lama ini mulai mengubah struktur kekuatan Aceh. Sistem yang sebelumnya terpusat perlahan melemah, digantikan oleh kondisi baru yang terbentuk dari perang panjang yang melelahkan. Perang Aceh tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakatnya. Memasuki awal abad ke-20, perang panjang yang berlangsung selama puluhan tahun mulai membawa perubahan yang bersifat permanen. Jika sebelumnya Aceh mempertahankan wilayahnya melalui struktur kesultanan yang terpusat, kini sistem tersebut secara bertahap kehilangan fungsinya. Setelah pusat pemerintahan dikuasai dan perlawanan di berbagai wilayah mulai melemah, kesultanan tidak lagi menjadi pengendali utama dalam kehidupan politik Aceh. Salah satu perubahan paling terlihat adalah hilangnya peran efektif sultan dalam mengatur pemerintahan. Meskipun secara simbolik institusi ini masih ada dalam periode tertentu, keputusan-keputusan penting tidak lagi ditentukan dari dalam istana, melainkan dari administrasi kolonial yang dibangun oleh Belanda. Dengan demikian, kekuasaan yang sebelumnya berasal dari otoritas lokal beralih ke sistem yang dikendalikan dari luar. Belanda kemudian membangun sistem pemerintahan baru yang lebih terstruktur. Wilayah Aceh dibagi ke dalam unit-unit administratif dan masing-masing dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial. Dalam menjalankan sistem tersebut, Belanda juga memanfaatkan struktur lokal yang masih ada, seperti ule balang atau pemimpin daerah, dengan menjadikan mereka bagian dari sistem administrasi kolonial. Namun peran mereka berubah, bukan lagi sebagai penguasa mandiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi struktur kekuasaan, tetapi juga hubungan sosial di masyarakat. Ketika sebagian elit lokal masuk ke dalam sistem kolonial, terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Hubungan yang sebelumnya dibangun berdasarkan loyalitas kepada kesultanan atau jaringan keagamaan mulai berubah, digantikan oleh hubungan administratif yang lebih formal dan terikat pada kebijakan kolonial. Di sisi lain, kehidupan masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan sistem baru. Aktivitas ekonomi mulai disesuaikan kembali dengan kepentingan pemerintah kolonial, termasuk pengaturan produksi dan distribusi komoditas. Jalur perdagangan yang sebelumnya berada di bawah kendali kesultanan, kini diawasi oleh sistem kolonial dengan prioritas yang lebih menguntungkan pihak Belanda. Dalam bidang sosial, perubahan juga terlihat pada cara otoritas dijalankan. Ulama tetap menjadi tokoh penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi mereka kini berada dalam ruang yang harus beradaptasi dengan kehadiran kekuasaan kolonial.
Dalam beberapa situasi, keduanya berjalan berdampingan. Namun di situasi lain, muncul ketegangan yang mencerminkan perbedaan kepentingan antara nilai keagamaan dan kebijakan kolonial. Sistem baru ini memang menciptakan bentuk stabilitas, tetapi stabilitas tersebut dibangun di atas perubahan mendasar terhadap struktur yang telah ada sebelumnya. Aceh tidak lagi berfungsi sebagai entitas politik yang sepenuhnya mandiri, melainkan sebagai bagian dari sistem kolonial yang lebih luas. Dalam konteks ini, arah kebijakan, pengelolaan wilayah, dan keputusan politik tidak lagi ditentukan secara lokal. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap seiring meredanya fase-fase perlawanan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut membentuk generasi baru yang tumbuh dalam sistem yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah sistem yang memperkenalkan aturan, struktur, dan cara pandang baru terhadap kekuasaan. Namun, kondisi ini bukanlah akhir dari perubahan yang dialami Aceh. Ketika sistem kolonial mulai mengakar, dinamika global kembali bergerak, membawa pengaruh baru yang akan mengubah arah kekuasaan di wilayah ini sekali lagi. Perubahan yang datang berikutnya tidak lagi berasal dari dalam wilayah Aceh, melainkan dari pergeseran kekuatan global. Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia Kedua meluas ke Asia Tenggara, Jepang bergerak cepat mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Belanda, termasuk Aceh. Dalam waktu singkat, struktur pemerintahan kolonial yang telah dibangun selama puluhan tahun runtuh digantikan oleh sistem baru di bawah kendali militer Jepang. Pendudukan Jepang membawa pendekatan yang berbeda dalam mengelola wilayah. Jika sebelumnya pemerintahan kolonial Belanda mengandalkan administrasi sipil yang terstruktur, Jepang menerapkan sistem yang lebih langsung di bawah kontrol militer. Keputusan-keputusan penting tidak lagi melalui proses birokrasi yang panjang, melainkan ditentukan berdasarkan kebutuhan perang yang mendesak. Dalam sistem ini, Aceh tidak lagi dipandang sekadar wilayah administratif, tetapi sebagai bagian dari jaringan logistik dan pertahanan Jepang di kawasan. Salah satu perubahan paling terasa adalah meningkatnya militerisasi dalam kehidupan masyarakat. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer yang melibatkan penduduk lokal, seperti latihan baris berbaris dan pelatihan fisik yang bertujuan mendukung mobilisasi perang. Masyarakat diperkenalkan pada disiplin militer, penggunaan struktur komando, serta kewajiban mengikuti berbagai program yang ditentukan oleh pemerintah pendudukan. Keterlibatan tersebut seringkali bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam sistem yang dikendalikan oleh militer. Selain itu, Jepang juga mengubah cara pemerintahan dijalankan di tingkat lokal. Mereka mempertahankan sebagian struktur yang sudah ada, tetapi menempatkannya di bawah pengawasan ketat. Pemimpin lokal tetap berperan dalam mengatur masyarakat, namun ruang geraknya dibatasi oleh instruksi militer Jepang. Dengan cara ini, kontrol dapat dijalankan tanpa harus membangun sistem dari awal, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pusat tetap dijalankan hingga ke tingkat bawah. Dalam bidang ekonomi, orientasi kegiatan masyarakat juga mengalami perubahan. Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, termasuk pengumpulan bahan pangan dan sumber daya lainnya. Distribusi menjadi lebih terpusat dan dalam banyak kasus, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang muncul akibat prioritas perang. Kondisi ini menciptakan tekanan baru dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terbiasa dengan sistem distribusi yang ketat. Meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan, pengalaman di bawah pendudukan Jepang juga memperkenalkan hal-hal yang sebelumnya tidak banyak ditemukan dalam masa kolonial Belanda. Penggunaan bahasa lokal dalam komunikasi resmi meningkat dan keterlibatan masyarakat dalam struktur organisasi, meskipun dalam kerangka militer, memberikan pengalaman baru dalam mengelola kelompok dan mengikuti sistem komando. Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut menjadi bekal yang berpengaruh pada periode setelahnya. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi dampaknya cukup mendalam.
Sistem kolonial yang sebelumnya stabil digantikan oleh sistem yang lebih dinamis dan berorientasi pada kebutuhan perang. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam pola administrasi sipil kini harus beradaptasi dengan ritme kehidupan yang lebih keras dan terkontrol. Ketika Jepang mulai melemah menjelang akhir Perang Dunia Kedua, struktur yang mereka bangun juga mulai kehilangan kendali. Namun, pengalaman selama masa pendudukan tidak hilang begitu saja. Ia menjadi bagian dari proses yang membentuk kesiapan masyarakat Aceh dalam menghadapi perubahan berikutnya. Sebuah fase di mana wilayah tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan kolonial, tetapi masuk ke dalam kerangka negara yang baru terbentuk. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, kekuasaan di banyak wilayah Nusantara tiba-tiba mengalami kekosongan. Di Aceh, kondisi tersebut tidak berubah menjadi kekacauan, tetapi justru membuka peluang bagi munculnya inisiatif lokal. Para tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin daerah mulai mengambil peran dalam menjaga stabilitas, sekaligus merespons perkembangan yang datang dari pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan terhadap negara yang baru berdiri tersebut tidak muncul secara spontan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pengalaman menghadapi perubahan kekuasaan telah membentuk kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan struktur baru. Ketika pemerintah Republik Indonesia mulai membangun jaringan kekuasaan di berbagai daerah, Aceh menjadi salah satu wilayah yang relatif cepat memberikan dukungan. Tidak hanya dalam bentuk pernyataan politik, tetapi juga melalui tindakan yang langsung berdampak pada keberlangsungan negara yang masih sangat rapuh. Kontribusi paling konkret terlihat dalam bidang logistik dan ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah pusat menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam menghadapi tekanan militer Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia. Dalam situasi ini, Aceh menjadi salah satu daerah yang mampu menyediakan bantuan yang signifikan. Pengumpulan dana, penyediaan bahan kebutuhan, hingga dukungan terhadap transportasi menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menopang perjuangan Republik. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah penggalangan dana untuk pembelian pesawat yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dukungan Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berperan dalam membangun kapasitas operasional negara yang baru terbentuk. Dalam konteks tersebut, hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat pada awalnya dibangun di atas kerjasama yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dukungan ini juga disertai dengan harapan yang jelas dari masyarakat Aceh terhadap posisi mereka dalam negara baru. Mereka berharap kontribusi yang diberikan akan diikuti dengan pengakuan terhadap kekhususan Aceh, terutama dalam hal pengelolaan agama dan kehidupan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Harapan tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka, tetapi menjadi bagian dari persepsi kolektif mengenai bagaimana hubungan antara daerah dan pusat seharusnya berjalan. Dalam praktiknya, hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat mulai dibentuk melalui kebijakan administratif. Aceh sempat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang lebih besar sebelum kemudian mengalami perubahan dalam struktur pemerintahan. Keputusan-keputusan tersebut diambil dalam upaya pemerintah pusat untuk menyederhanakan administrasi dan memperkuat kontrol terhadap wilayah yang luas. Namun dari sudut pandang masyarakat Aceh, perubahan ini mulai memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana aspirasi daerah benar-benar diperhitungkan. Meskipun demikian, pada fase awal ini hubungan antara Aceh dan Indonesia masih berada dalam kerangka kerjasama. Dukungan terhadap Republik tetap berjalan dan Aceh tetap menjadi bagian penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Namun di balik kerjasama tersebut, mulai muncul perbedaan pandangan tentang arah kebijakan dan bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Perbedaan tersebut tidak langsung berubah menjadi konflik terbuka, tetapi menjadi dasar dari dinamika yang akan berkembang di tahun-tahun berikutnya. Harapan yang sebelumnya menyertai dukungan terhadap negara baru mulai diuji oleh realitas kebijakan yang diambil di tingkat pusat.
Dan dari sinilah hubungan yang awalnya dibangun dengan semangat bersama perlahan mulai menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Memasuki awal dekade 1950-an, hubungan antara Aceh dan pemerintah Indonesia mulai menunjukkan perubahan arah. Jika sebelumnya dibangun atas dasar kerjasama dan kontribusi, kini mulai muncul ketegangan yang berakar pada kebijakan administratif dan arah pengelolaan wilayah. Salah satu titik penting terjadi pada tahun 1950 ketika pemerintah pusat mengintegrasikan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Bagi pemerintah pusat, langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari konsolidasi negara yang baru berdiri. Namun di tingkat lokal, keputusan ini dipahami sebagai berkurangnya peran Aceh dalam menentukan arah kebijakannya sendiri. Perubahan status tersebut berdampak langsung pada struktur kekuasaan di Aceh. Otoritas yang sebelumnya lebih dekat dengan masyarakat lokal, kini berada di bawah koordinasi yang lebih luas, dengan pusat pengambilan keputusan berada di luar wilayah Aceh. Banyak kebijakan penting seperti administrasi, pengelolaan sumber daya, hingga urusan sosial mulai ditentukan melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya melibatkan aspirasi masyarakat Aceh. Kondisi ini memicu ketidakpuasan yang semakin meluas, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang sebelumnya memiliki peran penting dalam mendukung Republik. Salah satu tokoh penting dalam dinamika ini adalah Daud Bereh. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus pemimpin berpengaruh yang sebelumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, perubahan arah kebijakan pusat dan berkurangnya ruang bagi aspirasi lokal membuat posisinya ikut berubah. Pada tahun 1953, ia menyatakan Aceh bergabung dengan Gerakan Darul Islam, sebuah gerakan yang memiliki visi membentuk negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bergabungnya Aceh dengan Darul Islam mengubah ketegangan politik menjadi konflik bersenjata. Pemerintah pusat merespons dengan operasi militer untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, kelompok yang terlibat dalam gerakan tersebut memanfaatkan jaringan lokal dan dukungan masyarakat untuk mempertahankan posisinya. Konflik yang terjadi bukan perang biasa dengan wilayah pertempuran yang jelas, melainkan berlangsung di berbagai wilayah dengan intensitas yang berbeda-beda. Dalam situasi ini, masyarakat sipil kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Aktivitas sehari-hari terganggu oleh kondisi keamanan yang tidak stabil, jalur distribusi terganggu, mobilitas antar wilayah terbatas, dan kehidupan sosial mengalami tekanan akibat kehadiran konflik bersenjata. Bagi banyak orang, peristiwa ini merupakan fase baru ketika Aceh yang sebelumnya menjadi bagian dari perjuangan bersama, kini kembali menghadapi konflik di dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat menyadari bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Selain operasi keamanan, upaya penyelesaian juga dilakukan melalui jalur politik. Proses negosiasi dibuka untuk mencari solusi yang dapat meredakan ketegangan. Dalam tahap inilah mulai muncul kesadaran bahwa sebagian tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi kekhususan Aceh dalam kerangka negara Indonesia. Memasuki akhir dekade 1950-an, konflik mulai mereda setelah tercapai kesepakatan yang memberikan ruang lebih besar bagi Aceh dalam mengelola urusan internalnya, terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai pemberian status daerah istimewa yang menjadi salah satu langkah untuk meredam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun konflik telah mereda, penyelesaian tersebut tidak sepenuhnya menghapus akar persoalan yang ada. Beberapa isu masih tersisa, meskipun tidak lagi muncul dalam bentuk konflik terbuka. Stabilitas memang tercapai, tetapi di bawah permukaan, hubungan antara pusat dan daerah masih menyimpan potensi ketegangan yang bisa muncul kembali di masa depan. Memasuki akhir dekade 1950-an, pendekatan pemerintah pusat terhadap Aceh mulai berubah.
Setelah melewati fase konflik bersenjata, fokus beralih pada upaya membangun kembali stabilitas. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian status sebagai daerah istimewa, sebuah bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka negara Indonesia. Status tersebut bukan sekadar simbol, tetapi diikuti dengan penyesuaian dalam pengelolaan beberapa aspek penting kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur urusan agama, adat, dan pendidikan sesuai dengan kondisi lokal. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di bidang tersebut tidak sepenuhnya ditentukan dari pusat, melainkan melibatkan otoritas daerah yang memahami struktur sosial Aceh. Pengakuan terhadap peran agama menjadi salah satu inti dari kebijakan ini. Lembaga-lembaga keagamaan memperoleh posisi yang lebih kuat dalam kehidupan publik, termasuk dalam pendidikan dan norma sosial. Di sisi lain, adat juga diakui sebagai bagian penting dari identitas masyarakat. Kombinasi tersebut membentuk sistem yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh. Secara politik, status daerah istimewa diharapkan dapat menjadi titik keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal. Pemerintah pusat tetap mempertahankan kedaulatan dan kendali atas aspek-aspek strategis, sementara Aceh diberikan ruang untuk mengelola bidang-bidang tertentu secara lebih mandiri. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap hubungan antara Aceh dan pusat dapat berjalan lebih stabil tanpa mengulangi ketegangan yang terjadi sebelumnya. Pada fase ini, kondisi keamanan mulai membaik. Aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan ritme yang lebih normal dibanding periode sebelumnya. Pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan lebih efektif, sementara interaksi antara masyarakat dan aparat negara berlangsung dalam suasana yang lebih terkendali. Stabilitas tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan berikutnya, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Namun di balik stabilitas tersebut, tidak semua persoalan terselesaikan secara menyeluruh. Beberapa ketegangan masih tersisa, terutama terkait dengan batasan kewenangan antara pusat dan daerah, serta persepsi mengenai sejauh mana kekhususan Aceh benar-benar diakomodasi. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil di tingkat nasional tetap memengaruhi kondisi di daerah tanpa sepenuhnya mempertimbangkan dinamika lokal. Kondisi ini menciptakan situasi yang tampak stabil di permukaan, tetapi menyimpan potensi ketidakseimbangan di masa depan. Masyarakat mulai merasakan perubahan yang berlangsung secara bertahap, terutama ketika kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya mulai diarahkan dalam skala yang lebih besar. Perubahan tersebut tidak langsung terlihat sebagai sumber konflik, tetapi menjadi faktor yang perlahan membentuk persepsi baru terhadap hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat. Dan dalam situasi inilah arah perkembangan Aceh mulai memasuki fase yang berbeda. Stabilitas yang telah dibangun melalui kebijakan khusus mulai berhadapan dengan dinamika baru yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan perubahan ekonomi yang lebih luas. Memasuki akhir dekade 1960-an hingga awal 1970-an, arah pembangunan nasional Indonesia mulai berfokus pada sektor energi. Dalam konteks ini, Aceh kembali menjadi wilayah strategis, bukan lagi karena jalur perdagangannya, tetapi karena kekayaan sumber daya alamnya. Penemuan cadangan gas alam dalam jumlah besar di wilayah Arun, Aceh Utara, menjadi titik awal perubahan yang akan memengaruhi struktur ekonomi dan hubungan antara pusat dan daerah secara signifikan. Cadangan gas Arun dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Asia pada masa itu. Pemerintah pusat kemudian mengembangkan potensi ini melalui kerjasama dengan perusahaan energi internasional seperti ExxonMobil. Melalui skema kontrak kerjasama, eksplorasi dan produksi gas dilakukan dengan dukungan teknologi dan investasi dalam skala besar. Dalam waktu relatif singkat, Arun berkembang menjadi salah satu pusat produksi gas alam cair penting dengan fasilitas pengolahan dan ekspor yang terhubung langsung ke pasar internasional. Keputusan untuk mengelola sumber daya tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan sektor energi sebagai aset strategis negara.
Dalam praktiknya, sebagian besar hasil produksi dan pendapatan dikelola melalui mekanisme yang terpusat. Aceh sebagai daerah penghasil menjadi bagian dari sistem distribusi nasional di mana manfaat ekonomi tidak sepenuhnya kembali dalam bentuk pembangunan lokal. Di tingkat lokal, perubahan ekonomi mulai terlihat secara nyata. Infrastruktur di sekitar wilayah produksi berkembang lebih cepat dibandingkan daerah lain, termasuk pembangunan jalan, fasilitas industri, dan kawasan permukiman bagi pekerja. Kehadiran perusahaan besar juga membawa tenaga kerja dari berbagai daerah, menciptakan dinamika sosial baru di wilayah yang sebelumnya lebih homogen. Aktivitas ekonomi meningkat tetapi tidak merata dalam distribusinya. Perbedaan ini mulai membentuk persepsi baru di masyarakat. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang terlihat melalui pembangunan fisik dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain muncul pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan dan menikmati hasil dari sumber daya tersebut. Sebagian besar posisi teknis dan manajerial diisi oleh tenaga kerja dari luar, sementara masyarakat lokal lebih banyak berada di sektor pendukung dengan peran terbatas. Selain itu, kebijakan pengelolaan sumber daya seringkali dipahami sebagai keputusan yang berasal dari luar Aceh. Proses pengambilan keputusan yang terpusat menciptakan jarak antara kebijakan dan kondisi lokal. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi cara masyarakat melihat hubungan antara daerah mereka dan pemerintah pusat, terutama dalam konteks distribusi manfaat dari sumber daya yang ada. Perubahan ekonomi ini juga berdampak pada struktur sosial. Munculnya pusat-pusat industri menciptakan pola pemukiman baru, sementara perbedaan akses terhadap peluang ekonomi mulai terlihat lebih jelas. Ketimpangan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi persepsi ketidakadilan yang lebih luas. Masyarakat mulai membandingkan antara potensi sumber daya yang dimiliki wilayah mereka dengan kondisi yang mereka alami sehari-hari. Dalam situasi inilah, faktor ekonomi tidak lagi berdiri sendiri sebagai isu pembangunan, tetapi mulai berkaitan dengan dimensi politik dan identitas. Pengelolaan sumber daya menjadi salah satu titik penting dalam menilai bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dijalankan. Ketika manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan potensi yang ada, persepsi tersebut perlahan membentuk narasi baru di dalam masyarakat. Perubahan yang berlangsung selama periode ini tidak langsung memunculkan konflik terbuka, tetapi menciptakan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Aceh yang sempat stabil kini menghadapi dinamika baru, di mana pertumbuhan ekonomi justru membawa konsekuensi sosial dan politik yang lebih kompleks. Dan dari sinilah, akar bagi munculnya gerakan yang lebih terorganisir mulai terbentuk. Isu yang berkembang tidak lagi hanya bersifat politik, tetapi juga menyangkut ekonomi dan rasa keadilan. Perubahan tersebut membuka jalan bagi fase berikutnya ketika ketegangan yang selama ini berkembang perlahan mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Memasuki pertengahan dekade 1970-an, dinamika yang sebelumnya berkembang di bawah permukaan mulai terlihat lebih jelas. Berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan hubungan antara pusat dan daerah tidak lagi hanya menjadi bahan diskusi di tingkat masyarakat, tetapi mulai dirumuskan dalam bentuk gerakan politik yang terorganisir. Dan dari sinilah muncul sebuah deklarasi yang menandai babak baru dalam sejarah Aceh pada tahun 1976. Hasan Ditiro, seorang tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman internasional, menjadi figur utama dalam peristiwa ini. Ia menyatakan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka, atau yang kemudian dikenal sebagai GAM. Berbeda dari periode sebelumnya yang menuntut otonomi dan pengakuan kekhususan, deklarasi ini membawa arah yang lebih jauh, pemisahan Aceh dari Indonesia. Deklarasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam narasi yang dibangun oleh Hasan Ditiro, Aceh digambarkan sebagai entitas yang memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang berdiri sendiri sebelum bergabung dengan Indonesia. Ia mengaitkan kondisi saat itu dengan pengalaman masa lalu, serta menyoroti perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan politik sebagai alasan mengapa Aceh perlu menentukan jalannya sendiri.
Narasi tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk pernyataan politik yang terstruktur, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Aceh, tetapi juga kepada dunia internasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, gerakan yang dibangun tidak hanya beroperasi sebagai kelompok lokal, tetapi mencoba membangun legitimasi yang lebih luas. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari upaya untuk memperkenalkan isu Aceh ke tingkat global, meskipun dalam tahap awal masih sangat terbatas. Di dalam Aceh sendiri, respons terhadap deklarasi ini tidak seragam. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai kelanjutan dari ketidakpuasan yang telah berkembang sebelumnya, sementara sebagian lainnya masih memandang hubungan dengan Indonesia sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pada fase awal, GAM belum menjadi gerakan yang memiliki dukungan luas di seluruh wilayah Aceh. Pemerintah pusat merespons deklarasi tersebut dengan pendekatan keamanan. Aktivitas yang dianggap sebagai bagian dari gerakan tersebut mulai diawasi dan tindakan penegakan hukum dilakukan terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Dalam tahap ini, konflik belum berkembang menjadi skala besar, tetapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda konfrontasi antara dua arah kepentingan yang berbeda. Secara organisasi, GAM pada fase awal masih berada dalam tahap pembentukan. Struktur yang ada belum sepenuhnya solid dan jaringan yang dimiliki masih terbatas. Aktivitas yang dilakukan juga belum terkoordinasi secara luas, sehingga dampaknya terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan masih relatif kecil. Namun, keberadaan gerakan tersebut sudah cukup untuk mengubah situasi menjadi lebih sensitif. Kehadiran GAM juga mengubah cara isu Aceh dibicarakan. Jika sebelumnya pembahasan lebih berfokus pada kebijakan dan pembangunan, kini mulai muncul wacana tentang kedaulatan, identitas politik, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pergeseran ini memperluas dimensi konflik dari yang semula bersifat administratif dan ekonomi menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks. Periode ini menjadi titik awal dari fase baru yang akan berkembang dalam beberapa dekade berikutnya. Meskipun pada saat itu skala gerakan masih terbatas, arah yang telah ditentukan melalui deklarasi tersebut membuka kemungkinan bagi eskalasi yang lebih besar di masa depan. Struktur yang masih sederhana perlahan mulai berkembang seiring dengan upaya untuk memperkuat posisi dan memperluas pengaruh. Namun pada tahap awal kemunculannya, gerakan ini belum memiliki kapasitas untuk mengubah situasi secara menyeluruh. GAM masih berada dalam fase konsolidasi, mencari bentuk dan membangun jaringan yang diperlukan untuk berkembang lebih jauh. Setelah deklarasi pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka memasuki fase baru, menerjemahkan gagasan menjadi gerakan nyata. Pada tahap ini, aktivitas GAM masih terbatas, baik dari sisi jumlah anggota maupun jangkauan operasional. Tidak ada mobilisasi besar yang langsung terlihat, tetapi serangkaian langkah kecil yang dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah tertentu. Kegiatan yang dilakukan pada periode ini lebih banyak berfokus pada membangun keberadaan organisasi. Perekrutan dilakukan secara selektif, biasanya melalui jaringan personal yang sudah saling mengenal. Hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, atau kesamaan latar belakang menjadi faktor penting dalam membentuk kelompok awal. Hal ini membuat pertumbuhan organisasi berjalan lambat, tetapi dengan ikatan internal yang kuat. Di sisi lain, kemampuan operasional masih sangat terbatas, persenjataan minim, dan pelatihan militer belum terstruktur dengan baik. Aktivitas yang dilakukan lebih bersifat simbolik atau terbatas pada aksi-aksi kecil yang tidak langsung berdampak luas. Pada tahap ini, GAM belum mampu mengubah keseimbangan kekuatan di Aceh. Pemerintah pusat merespons dengan pengawasan ketat. Aparat keamanan mulai memantau aktivitas yang dianggap terkait dengan gerakan ini. Penangkapan dan operasi terbatas dilakukan untuk mencegah gerakan ini berkembang lebih jauh. Karena skalanya masih kecil, pendekatan yang digunakan juga belum melibatkan operasi militer besar, melainkan lebih kepada tindakan penegakan hukum dan pengawasan. Tekanan tersebut membuat ruang gerak GAM semakin sempit.
Beberapa anggota kunci menghadapi risiko penangkapan, sementara aktivitas organisasi harus dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, keberlanjutan gerakan sangat bergantung pada kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Salah satu langkah yang mulai terlihat pada fase ini adalah upaya untuk membangun koneksi di luar Aceh. Kesadaran bahwa ruang di dalam negeri terbatas mendorong sebagian anggota untuk mencari dukungan dari luar, baik dalam bentuk pelatihan, jaringan, maupun sumber daya. Meskipun pada tahap ini belum sepenuhnya terstruktur, arah pergerakan ini menunjukkan bahwa strategi GAM tidak hanya berfokus pada aktivitas lokal. Di dalam Aceh sendiri, keberadaan GAM belum sepenuhnya dikenal secara luas oleh masyarakat. Informasi tentang gerakan tersebut masih terbatas pada lingkaran tertentu dan belum menjadi isu yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini membuat konflik yang terkait dengan GAM belum dirasakan secara langsung oleh sebagian besar rakyat Aceh. Meski demikian, fase ini tetap memiliki peran penting dalam perkembangan berikutnya. Konsolidasi yang dilakukan menjadi dasar bagi organisasi yang lebih kuat di masa depan. Jaringan yang dibangun, pengalaman yang diperoleh, serta cara menghadapi tekanan dari aparat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang akan memengaruhi arah gerakan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, langkah-langkah yang awalnya terbatas tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Upaya untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat struktur organisasi perlahan menghasilkan perubahan dalam kemampuan operasional. Dari titik inilah, arah pergerakan mulai bergeser dari fase bertahan menuju fase yang lebih aktif dan terorganisir. Memasuki akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an, arah pergerakan gerakan Aceh Merdeka mulai mengalami perubahan secara signifikan. Jika sebelumnya aktivitas mereka terbatas oleh kondisi di dalam negeri, kini sebagian elemen dalam organisasi mulai memindahkan fokus ke luar Aceh untuk membangun kapasitas yang tidak bisa diperoleh secara lokal. Langkah tersebut bukan sekadar perluasan wilayah aktivitas, tetapi bagian dari strategi untuk mengubah keseimbangan kemampuan organisasi. Salah satu titik penting dalam fase ini adalah terbentuknya jaringan di luar negeri. Sejumlah tokoh GAM termasuk Malik Mahmud berperan dalam mengembangkan koneksi internasional yang kemudian menjadi jalur bagi penguatan organisasi. Aktivitas tersebut mencakup upaya membangun hubungan dengan pihak-pihak di luar Indonesia, baik untuk mendapatkan dukungan politik, pelatihan, maupun akses terhadap sumber daya yang lebih besar. Dalam fase ini, Libya menjadi salah satu lokasi yang memiliki peran penting. Di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, Libya dikenal aktif memberikan pelatihan militer kepada beberapa kelompok dari berbagai negara pada masa itu. Sejumlah anggota GAM mengikuti pelatihan di sana, mulai dari penggunaan senjata, taktik militer, serta pembentukan struktur komando yang lebih terorganisir. Pelatihan tersebut memberikan pengalaman yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anggota GAM di fase awal. Dampak dari pelatihan tersebut mulai terlihat ketika para anggota yang telah mendapatkan pengalaman kembali dan berperan dalam organisasi. Mereka tidak hanya membawa keterampilan teknis, tetapi juga memperkenalkan sistem organisasi yang lebih sistematis. Struktur komando mulai diperjelas, pembagian tugas menjadi lebih rapi, dan koordinasi antar anggota mulai mengikuti pola yang lebih disiplin. Selain kemampuan militer, penguatan juga terjadi dalam bidang organisasi dan jaringan. Aktivitas di luar negeri memungkinkan GAM membangun komunikasi yang lebih luas, termasuk dengan diaspora Aceh yang berada di berbagai negara. Jaringan tersebut berfungsi sebagai sumber dukungan, baik dalam bentuk logistik, informasi, maupun legitimasi politik. Dengan adanya jaringan ini, GAM tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi di dalam Aceh. Perubahan kapasitas tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan operasional di lapangan. Aktivitas yang sebelumnya bersifat terbatas mulai berkembang menjadi aksi yang lebih terkoordinasi.
Penggunaan taktik yang lebih terencana memungkinkan GAM melakukan operasi dengan efektivitas yang lebih tinggi, meskipun jumlah personel dan sumber daya masih terbatas. Di sisi lain, pemerintah pusat mulai melihat perkembangan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius dibandingkan fase sebelumnya. Informasi tentang pelatihan di luar negeri dan penguatan jaringan internasional menunjukkan bahwa GAM tidak lagi berada dalam tahap awal, tetapi mulai berkembang menjadi organisasi yang memiliki arah dan kapasitas yang lebih jelas. Hal ini mendorong peningkatan perhatian dari aparat keamanan terhadap aktivitas yang terkait dengan gerakan tersebut. Perubahan tersebut juga berdampak pada persepsi di tingkat lokal. Jika sebelumnya keberadaan GAM belum banyak dirasakan secara langsung, kini aktivitasnya mulai terlihat lebih jelas di beberapa wilayah. Dengan kombinasi antara pengalaman militer, struktur organisasi yang lebih rapi, dan jaringan yang melampaui batas wilayah, GAM memasuki fase yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar bertahan sebagai kelompok kecil, tetapi mulai berkembang menjadi organisasi yang mampu bertahan dan beroperasi dalam jangka panjang. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi internal organisasi, tetapi juga dinamika konflik secara keseluruhan. Ketika satu pihak mengalami peningkatan kemampuan, respons dari pihak lain juga cenderung meningkat. Dan dari titik inilah konflik di Aceh mulai bergerak menuju fase yang lebih intens dan terorganisir. Memasuki akhir dekade 1980-an, perubahan kapasitas yang terjadi di dalam tubuh gerakan Aceh Merdeka mulai berdampak langsung pada dinamika keamanan di Aceh. Aktivitas yang semakin terorganisir ditambah dengan meningkatnya intensitas aksi di lapangan mendorong pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan yang sebelumnya terbatas menjadi operasi dalam skala yang jauh lebih besar. Dan pada tahun 1989 Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Penetapan status ini menandai dimulainya fase baru dalam konflik. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto memandang situasi di Aceh sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional yang memerlukan penanganan khusus. Dengan status DOM, Aceh ditempatkan di bawah kontrol militer yang lebih intensif, dengan kewenangan yang diperluas bagi aparat keamanan untuk melakukan operasi di berbagai wilayah. Operasi militer yang dijalankan dalam periode ini berlangsung secara luas dan sistematis. Pasukan dikerahkan ke berbagai daerah yang dianggap sebagai basis aktivitas GAM. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata, tetapi juga mencakup upaya untuk mengendalikan wilayah secara menyeluruh. Pos-pos keamanan didirikan, patroli dilakukan secara rutin, dan aktivitas masyarakat berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Dalam praktiknya, batas antara operasi militer dan kehidupan sipil menjadi semakin tipis. Banyak wilayah yang sebelumnya menjadi ruang kehidupan sehari-hari berubah menjadi bagian dari area operasi. Pemeriksaan identitas, pembatasan pergerakan, dan kehadiran aparat bersenjata menjadi bagian dari rutinitas yang harus dihadapi oleh masyarakat. Kondisi ini menciptakan tekanan yang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga oleh penduduk yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas GAM. Di sisi lain, GAM tetap melakukan perlawanan. Mereka memanfaatkan pengetahuan wilayah dan jaringan yang telah dibangun sebelumnya. Serangan terhadap aparat keamanan, sabotase, dan berbagai aksi lainnya terus dilakukan meskipun berada di bawah tekanan militer yang kuat. Pola konflik menjadi semakin kompleks dengan interaksi yang berlangsung di berbagai titik tanpa garis pertempuran yang jelas. Dampak dari situasi ini meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, mobilitas menjadi terbatas, dan interaksi sosial berada di bawah kondisi yang tidak menentu. Dalam beberapa kasus, muncul laporan mengenai tindakan yang menimbulkan korban di kalangan sipil yang semakin memperdalam dampak konflik terhadap masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, periode DOM juga memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan antara Aceh dan negara. Pengalaman hidup di bawah operasi militer yang intensif membentuk persepsi yang berbeda-beda.
tergantung pada pengalaman masing-masing individu dan komunitas. Bagi sebagian orang, situasi ini dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas. Namun bagi yang lain, pengalaman tersebut justru memperkuat rasa ketidakpuasan yang telah ada sebelumnya. Operasi militer berlangsung selama beberapa tahun dengan intensitas yang berbeda di berbagai wilayah. Dalam jangka pendek, pendekatan ini berhasil menekan aktivitas GAM di beberapa daerah. Namun konflik tidak sepenuhnya berakhir. Struktur yang telah dibangun oleh GAM sebelumnya memungkinkan gerakan ini tetap bertahan, meskipun dalam kondisi yang lebih tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang terus berlangsung mulai memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan. Di tingkat nasional, dinamika politik mulai berubah menjelang akhir dekade 1990-an. Krisis ekonomi, perubahan sosial, dan meningkatnya tuntutan reformasi menciptakan situasi yang berbeda dari periode sebelumnya. Ketika perubahan mulai terjadi di tingkat nasional, kebijakan yang selama ini diterapkan di Aceh juga dipertanyakan. Pendekatan militer yang dominan menghadapi tekanan untuk diubah, seiring dengan tuntutan yang lebih luas terhadap reformasi di berbagai bidang. Dalam konteks inilah fase DOM yang menjadi puncak konflik pertama mulai mendekati akhir seiring dengan perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Memasuki tahun 1998, dinamika yang berkembang di tingkat nasional membawa perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan di berbagai daerah, termasuk Aceh. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 memicu tekanan sosial dan politik yang meluas. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, menuntut perubahan sistem pemerintahan yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali terpusat. Dan pada Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri, sekaligus menandai berakhirnya era Orde Baru. Pergantian kepemimpinan kepada Baharudin Yusuf Habibie membuka fase baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Pemerintah mulai melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan yang sebelumnya dianggap terlalu menekankan kontrol pusat. Dalam konteks Aceh, perubahan tersebut terlihat melalui langkah untuk mengakhiri pendekatan militer yang dominan pada periode sebelumnya. Salah satu kebijakan penting adalah pencabutan status daerah operasi militer. Dengan berakhirnya status ini, struktur keamanan di Aceh mulai disesuaikan dan kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari mulai dikurangi secara bertahap. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pendekatan terhadap Aceh sedang mengalami perubahan arah. Selain itu, pemerintah pusat mulai membuka ruang untuk pendekatan politik dalam menangani persoalan Aceh. Kebijakan yang sebelumnya lebih banyak ditentukan secara sepihak kini mulai melibatkan dialog dan pertimbangan terhadap aspirasi daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk mendengar aspirasi masyarakat Aceh, baik melalui forum resmi maupun perwakilan daerah. Perubahan ini juga berdampak pada ruang publik. Masyarakat mulai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat. Diskusi mengenai masa depan Aceh yang sebelumnya terbatas kini menjadi lebih terbuka. Berbagai pandangan muncul mencerminkan keragaman sikap terhadap arah hubungan dengan pemerintah pusat. Di tingkat lokal, perubahan tersebut menciptakan suasana yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Aktivitas masyarakat mulai bergerak dengan lebih leluasa dan interaksi sosial pun kembali berjalan normal tanpa tekanan seperti di masa operasi militer. Harapan terhadap penyelesaian konflik melalui jalur non-militer mulai berkembang seiring dengan perubahan kebijakan yang terlihat di tingkat nasional. Namun perubahan tersebut juga membawa tantangan tersendiri,
Transisi dari pendekatan militer ke pendekatan politik tidak otomatis menghapus seluruh dinamika yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Struktur yang ada di dalam masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik, masih memiliki kepentingan dan posisi masing-masing. Dalam situasi seperti ini, ruang yang terbuka tidak hanya digunakan untuk dialog, tetapi juga menjadi tempat munculnya berbagai kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat. Dengan demikian, masa reformasi membawa dua sisi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, terdapat upaya untuk membangun kembali hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat melalui pendekatan yang lebih terbuka dan akomodatif. Di sisi lain, perubahan yang terjadi menciptakan kondisi yang belum sepenuhnya stabil karena berbagai elemen yang ada masih menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan saja tidak cukup. Proses menuju stabilitas memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak sederhana. Dinamika yang telah terbentuk sebelumnya tidak hilang begitu saja, tetapi terus memengaruhi perkembangan situasi di lapangan. Memasuki akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an, ruang politik yang terbuka pada masa reformasi justru membawa dinamika baru di Aceh. Ketika kontrol militer berkurang dan aktivitas masyarakat menjadi lebih bebas, kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak secara terbatas mulai kembali muncul dengan kapasitas yang berbeda. Dalam situasi inilah, Gerakan Aceh Merdeka memanfaatkan perubahan tersebut untuk memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah. Kehadiran GAM tidak lagi tersembunyi seperti fase sebelumnya. Di sejumlah daerah mereka mulai tampil lebih terbuka, membangun struktur di tingkat lokal dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Dukungan yang muncul memang tidak seragam, tetapi di beberapa wilayah pengaruh mereka semakin terasa. Perkembangan ini kembali mengubah situasi keamanan di Aceh. Aktivitas GAM meningkat, baik dalam bentuk penguasaan wilayah tertentu maupun interaksi dengan aparat keamanan. Situasi yang sebelumnya diharapkan menuju stabilitas justru kembali memasuki fase ketegangan. Pemerintah pusat melihat perkembangan tersebut sebagai ancaman yang perlu ditangani secara lebih tegas. Pada awal dekade 2000-an, berbagai upaya penyelesaian melalui jalur dialog sempat dilakukan. Negosiasi dibuka untuk mencari titik temu antara pemerintah dan GAM, termasuk melalui perantara internasional. Namun, proses ini tidak menghasilkan kesepakatan yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Perbedaan posisi yang mendasar, terutama terkait status politik Aceh, membuat kesepakatan yang dicapai sulit diimplementasikan secara konsisten. Dalam situasi tersebut, pendekatan keamanan kembali menjadi pilihan utama. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, pada tahun 2003 Aceh ditetapkan sebagai status darurat militer. Operasi militer yang dilakukan dalam periode ini melibatkan pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke berbagai wilayah Aceh. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada konfrontasi langsung, tetapi juga mencakup penguasaan wilayah dan pemutusan jaringan yang dianggap mendukung GAM. Pos-pos keamanan diperbanyak, patroli dilakukan secara intensif, dan aktivitas masyarakat kembali berada dalam pengawasan yang ketat. Di sisi lain, GAM tetap mempertahankan aktivitasnya dengan memanfaatkan jaringan yang telah dibangun sebelumnya. Meskipun menghadapi tekanan yang lebih besar, mereka terus melakukan perlawanan di berbagai titik. Pola konflik kembali berkembang menjadi interaksi yang melibatkan banyak wilayah dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dampak dari eskalasi ini kembali dirasakan oleh masyarakat. Banyak wilayah mengalami perubahan fungsi menjadi area operasi, sementara masyarakat harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dengan cepat. Selain dampak langsung, periode ini juga memperkuat pengalaman kolektif masyarakat terhadap konflik yang berkepanjangan. Generasi yang sebelumnya telah mengalami masa DOM, kini kembali menghadapi kondisi serupa dalam bentuk yang berbeda. Pengalaman ini tidak hanya memengaruhi kondisi sosial, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap masa depan wilayah tersebut. Meskipun operasi militer berhasil menekan aktivitas GAM di beberapa wilayah, konflik tidak sepenuhnya berakhir.
Struktur organisasi yang telah berkembang sebelumnya memungkinkan GAM untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi yang lebih terbatas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang telah berkembang dalam berbagai dimensi. Memasuki pertengahan dekade 2000-an, Aceh kembali berada dalam fase konflik dengan intensitas tinggi. Upaya untuk mengendalikan situasi melalui kekuatan militer menghadapi keterbatasan, sementara jalur politik belum menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Dalam kondisi yang belum menemukan titik penyelesaian ini, sebuah peristiwa besar yang datang dari luar dinamika konflik tiba-tiba mengubah arah perkembangan secara drastis. Pagi 26 Desember tahun 2004, situasi di Aceh berubah dalam hitungan menit. Gempa berkekuatan besar yang berpusat di lepas pantai barat Sumatera mengguncang wilayah ini dengan intensitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Getaran yang berlangsung beberapa menit itu merusak bangunan, memutus jalur komunikasi, dan menciptakan kepanikan di berbagai daerah. Namun, dampak terbesar belum terjadi saat itu. Tidak lama setelah gempa, gelombang laut mulai bergerak menuju daratan. Di wilayah pesisir, terutama di Banda Aceh dan sekitarnya, air laut masuk dengan kecepatan tinggi, menyapu permukiman, jalan, dan fasilitas publik. Gelombang tersebut datang tanpa peringatan, membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, kawasan yang sebelumnya padat aktivitas berubah menjadi puing-puing. Dampak kemanusiaan dari peristiwa ini sangat besar. Ratusan ribu orang meninggal sementara hampir 2 juta jiwa kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan berat. Sistem distribusi logistik yang sebelumnya sudah terganggu oleh konflik kini lumpuh total. Dalam beberapa hari pertama, akses terhadap bantuan menjadi sangat terbatas dan memperparah penderitaan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kehidupan masyarakat berubah secara drastis. Aktivitas yang sebelumnya dipengaruhi oleh konflik kini bergeser menjadi upaya bertahan hidup dan pencarian anggota keluarga yang hilang. Banyak komunitas yang terpisah, sementara yang selamat harus menyesuaikan diri dengan kondisi darurat yang tidak dibayangkan sebelumnya. Peristiwa tersebut juga mengubah perhatian dunia terhadap Aceh, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika sebelumnya wilayah ini lebih sering dikaitkan dengan konflik bersenjata, kini fokus beralih pada krisis kemanusiaan yang membutuhkan respon segera. Bantuan mulai berdatangan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Tim medis, relawan, serta logistik dikirim untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan. Kehadiran komunitas internasional membawa perubahan baru dalam situasi di Aceh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, akses ke wilayah ini terbuka secara luas. Berbagai pihak yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam dinamika lokal, kini hadir langsung di lapangan. Interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional menciptakan kondisi yang berbeda dari periode sebelumnya. Dalam konteks konflik, bencana ini menciptakan jeda yang tidak direncanakan. Aktivitas bersenjata yang sebelumnya berlangsung di berbagai wilayah berhenti secara praktis karena perhatian seluruh pihak terfokus pada penanganan dampak bencana. Baik aparat keamanan maupun kelompok GAM berada dalam situasi yang sama menghadapi kondisi darurat yang melampaui dinamika konflik yang selama ini berlangsung. Selain dampak fisik, tsunami juga membawa perubahan dalam cara pandang terhadap situasi yang ada. Kehilangan dalam skala besar, kerusakan yang meluas, dan kebutuhan untuk membangun kembali dari awal menciptakan ruang bagi refleksi yang sebelumnya sulit terjadi di tengah konflik. Dalam kondisi ini, muncul kesadaran bahwa pendekatan yang selama ini digunakan tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang ada. Tsunami Aceh tidak hanya menjadi titik balik kemanusiaan, tetapi juga dalam dinamika politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ketika berbagai pihak mulai berfokus pada pemulihan, terbuka kemungkinan untuk membangun pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik yang ada.
Memasuki awal tahun 2005, situasi di Aceh berada dalam kondisi yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Dampak tsunami masih terasa, sementara konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun berada dalam titik kelelahan. Dalam situasi ini, muncul ruang yang lebih terbuka untuk mencoba pendekatan yang sebelumnya sulit dilakukan, negosiasi damai secara langsung antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Proses ini tidak berlangsung secara spontan, tetapi melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh pihak internasional. Finlandia melalui Lembaga Crisis Management Initiative atau CMI yang dipimpin oleh Marty Ahtisaari menjadi tempat berlangsungnya dialog antara kedua pihak. Pertemuan dilakukan secara bertahap dengan kedua pihak membawa posisi dan kepentingannya masing-masing yang telah terbentuk dari pengalaman konflik berkepanjangan. Di tingkat pemerintah, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan. Keduanya memilih untuk membuka jalur negosiasi sebagai alternatif dari pendekatan militer yang sebelumnya dominan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi pasca bencana membutuhkan stabilitas yang tidak dapat dicapai melalui konflik berkelanjutan. Di sisi lain, GAM juga menghadapi perubahan situasi. Struktur organisasi yang telah bertahan selama bertahun-tahun kini dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk memilih arah baru. Negosiasi membuka peluang bagi GAM untuk menyampaikan tuntutan melalui jalur politik, bukan lagi melalui konfrontasi bersenjata. Dalam proses negosiasi, terdapat beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah status politik Aceh dalam kerangka negara Indonesia. Pemerintah tetap menegaskan bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia, sementara GAM membawa aspirasi yang sebelumnya mengarah pada kemerdekaan. Melalui proses diskusi yang berlangsung intensif, kedua pihak mulai mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Selain itu, isu mengenai keamanan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Penghentian konflik bersenjata memerlukan mekanisme yang jelas, termasuk penarikan pasukan non-organik dari Aceh dan pelucutan senjata GAM. Kesepakatan di bidang ini menjadi dasar penting untuk memastikan perdamaian tidak kembali runtuh. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, kedua pihak menandatangani kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Helsinki. Dokumen ini mencakup berbagai poin yang mengatur hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat ke depan. Salah satu hasil utama dari kesepakatan ini adalah pemberian otonomi yang lebih luas bagi Aceh, termasuk hak untuk membentuk partai politik lokal dan mengelola urusan internal dengan tingkat kewenangan yang lebih besar. Selain itu, perjanjian tersebut juga menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri konflik bersenjata. GAM sepakat untuk meletakkan senjata, sementara pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menarik pasukan militer tambahan dari wilayah Aceh. Proses ini diawasi oleh pihak internasional untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan perjanjian ini berlangsung secara bertahap. Pengumpulan senjata dilakukan dalam beberapa fase, sementara penarikan pasukan juga dilakukan secara terjadwal. Dalam periode ini, interaksi antara kedua pihak mulai berubah dari konfrontasi menjadi koordinasi, meskipun masih memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan yang sebelumnya telah tergerus oleh konflik panjang. Perjanjian Helsinki tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga mengubah cara hubungan antara Aceh dan negara dijalankan. Pendekatan yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan militer kini bergeser ke arah mekanisme politik dan administratif. Dalam kerangka ini, Aceh mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, namun tetap berada dalam sistem nasional Indonesia. Meskipun demikian, kesepakatan ini bukanlah akhir dari seluruh persoalan. Implementasi dari berbagai poin yang telah disepakati membutuhkan waktu dan proses yang tidak sederhana, baik di tingkat pemerintahan maupun di masyarakat. Perubahan dari konflik menuju damai membawa tantangan baru yang berbeda dari sebelumnya, terutama dalam membangun kembali struktur sosial dan politik yang telah lama berada di bawah tekanan konflik.
Dengan demikian, Perjanjian Helsinki menjadi titik penting yang menandai berakhirnya fase konflik bersenjata, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan Aceh. Sebuah fase di mana tantangan bukan lagi tentang pertempuran, melainkan tentang bagaimana menjaga perdamaian dan membangun masa depan yang lebih stabil. Setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki, Aceh memasuki fase baru. Jika selama puluhan tahun wilayah ini ditentukan oleh konflik bersenjata, kini arah perubahan bergeser ke ranah politik, pemerintahan, dan pembangunan. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui penyesuaian panjang dari struktur yang terbentuk selama masa konflik. Salah satu perubahan paling mendasar terlihat pada transformasi Gerakan Aceh Merdeka. Organisasi yang sebelumnya beroperasi sebagai gerakan bersenjata mulai beralih ke jalur politik. Mantan anggota dan tokoh GAM mulai membentuk partai lokal, memanfaatkan ruang yang diberikan dalam perjanjian damai. Dalam sistem ini, perjuangan tidak lagi dilakukan melalui konfrontasi fisik, tetapi melalui mekanisme pemilihan dan kebijakan publik. Figur seperti Zaini Abdullah menjadi simbol transformasi tersebut, mencerminkan perubahan peran dari aktor konflik menjadi aktor politik. Keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di Aceh mengalami pergeseran. Posisi yang sebelumnya berada di luar sistem negara kini menjadi bagian dari mekanisme resmi dalam pengambilan keputusan. Otonomi khusus menjadi dasar hubungan baru antara Aceh dan pemerintah pusat. Melalui sistem ini, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih luas dibandingkan daerah lain di Indonesia, terutama dalam bidang hukum, budaya, dan pengelolaan sumber daya tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi Aceh dalam mengatur urusan internalnya sesuai dengan karakteristik lokal yang telah terbentuk sejak lama. Perubahan struktur kekuasaan juga terlihat dalam cara pemerintahan dijalankan. Institusi-institusi lokal memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan daerah. Partai politik lokal ikut berkompetisi dalam pemilihan, menciptakan dinamika politik yang berbeda dari sistem sebelumnya. Dalam konteks ini, proses demokrasi menjadi salah satu alat utama dalam menentukan arah perkembangan Aceh. Namun perubahan tersebut tidak berarti seluruh persoalan langsung terselesaikan. Transisi dari konflik ke sistem politik membawa tantangan baru, terutama dalam membangun institusi yang stabil dan efektif. Pengalaman panjang dalam konflik tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dalam mengelola pemerintahan, sehingga proses adaptasi menjadi bagian penting dalam fase ini. Di tingkat masyarakat, kehidupan mulai kembali stabil. Aktivitas ekonomi berkembang, infrastruktur yang rusak mulai diperbaiki, dan interaksi sosial berjalan tanpa tekanan konflik bersenjata. Namun, dampak dari periode sebelumnya masih terasa, baik dalam bentuk trauma, perubahan sosial, maupun ketimpangan yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam perkembangannya, hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat terus mengalami penyesuaian. Kebijakan otonomi khusus memberikan ruang yang lebih besar, tetapi juga memerlukan koordinasi yang konsisten dengan pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan masih muncul, mencerminkan bahwa proses penyesuaian ini belum sepenuhnya selesai. Pada akhirnya, fase pasca damai bukan sekadar tentang berakhirnya konflik, melainkan tentang bagaimana sebuah wilayah membangun kembali dirinya dalam kerangka yang baru. Aceh tidak lagi berada dalam situasi perang, tetapi menghadapi tantangan yang berbeda, menjaga stabilitas, mengelola kekuasaan, dan memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang. Perjalanan Aceh dari masa kesultanan hingga era modern menunjukkan sebuah pola yang tidak sederhana. Ia bukan hanya tentang satu konflik yang muncul dan berakhir, tetapi rangkaian perubahan yang saling terhubung dari kemandirian, perlawanan, integrasi, hingga konflik yang berulang dalam bentuk yang berbeda. Setiap fase membawa keputusan-keputusan yang diambil dalam konteks zamannya, dan setiap keputusan tersebut meninggalkan dampak yang membentuk fase berikutnya. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif masyarakat.
Generasi yang hidup dalam masa berbeda mewarisi ingatan dan identitas yang berbeda tentang Aceh sebagai kesultanan yang kuat, wilayah kolonial, bagian dari negara baru, hingga daerah konflik. Perubahan-perubahan tersebut tidak hilang begitu saja, tetapi menjadi bagian dari cara masyarakat memahami posisi mereka dalam hubungan yang lebih luas. Perdamaian yang tercapai melalui perjanjian Helsinki menjadi titik penting dalam perjalanan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, konflik bersenjata berhenti melalui kesepakatan politik yang disepakati oleh kedua pihak. Namun berakhirnya konflik bersenjata tidak otomatis menghapus seluruh kompleksitas yang telah terbentuk sebelumnya. Sebaliknya, ia mengubah bentuk persoalan yang harus dihadapi. Kini, dinamika yang sebelumnya berlangsung di medan konflik berpindah ke ruang politik, kebijakan, dan pembangunan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang siapa yang menguasai wilayah, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana hubungan antara Aceh dan negara terus dibentuk. Dalam proses ini, stabilitas bukan sesuatu yang otomatis ada, tetapi sesuatu yang harus dijaga. Di sisi lain, pengalaman masa lalu tetap menjadi bagian dari realitas yang dihadapi. Jejak konflik masih terlihat dalam berbagai aspek, baik dalam struktur sosial maupun dalam cara pandang terhadap masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Aceh tidak benar-benar hilang, tetapi terus memengaruhi perjalanan berikutnya. Dari perjalanan tersebut, muncul pertanyaan yang belum memiliki jawaban, bagaimana sebuah wilayah dengan sejarah panjang kemandirian menempatkan dirinya dalam negara modern, sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan bagaimana pengalaman konflik memengaruhi arah perkembangan di masa depan. Aceh hari ini bukan lagi Aceh yang sama seperti beberapa dekade lalu, namun perjalanan panjang yang telah dilalui menunjukkan bahwa perubahan selalu membawa konsekuensi yang harus dikelola. Konflik mungkin telah berakhir dalam bentuk yang paling terlihat, tetapi proses untuk memahami, menyesuaikan, dan menentukan arah ke depan masih terus berlangsung. Aceh telah melewati masa kejayaan, penjajahan, konflik, hingga perdamaian. Namun sejarahnya belum selesai, karena pada akhirnya yang menentukan masa depan bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana ia diingat dan bagaimana ia dipahami.